Halo musuh boomers, apa kabar kalian semua? Gimana? War tiket Coldplay kemarin, dapet atau enggak? Atau udah kesalip calok? Atau buat kalian yang nggak dapet nonton Coldplay, akhirnya balas dendam di konser Dewa 19? Atau Dewa 19 juga nggak dapet? Ya ampun, kasihan banget. Nah, di Gen Z tergencet kali ini, gue pengen ngomongin soal tren konser di Gen Z. Gimana caranya mereka ngelola uang biar dapat beli tiket konser yang harganya tuh jutaan ya, lumayan lah, sekitar mungkin bisa sampai 2 juta, 5 juta gitu kan. Nah, pas banget nih, kali ini gue pengen ngobrol sama Aci, salah satu K-popers yang rutin nonton konser setahun bisa sampai 2-3 kali nih. Bikin gue penasaran adalah ini sering banget nongol di konser-konser K-pop kan. Iya. Ini tuh apa sih, Ci, sebenarnya? Ini namanya karena kan gue mikirnya ini cuma light stick doang, tapi waktu itu gue pernah tahu ini tuh harga bisa sampai 900.000 kalau nggak salah. Ini tuh apa istimewanya dari ini? Ini light stick benar namanya, tapi ini tuh sebenarnya bisa nyala-nyala gini kan, mana tuh kayak gini nyala-nyala. Tapi istimewanya nih kalau misalkan di konser ini tuh bisa nyalanya sesuai beat gitu loh, warnanya juga bisa jadi merah gitu, karena nyambung semua ke Bluetooth. Tapi di tempat konser itu di kayak ada apa namanya engineeringnya gitu ya, di sound, mungkin di sound engineer-nya ini tuh nyatu sama monitornya gitu. Kan ini kan official gitu ya dari Korea gitu, dari merch-nya langsung. Jadi emang kalau misalkan ada satu konser nanti langsung nyesuaiin beat lagu gitu. Sumpah gue baru tahu ini ternyata 900.000 nggak cuma nyala-nyala doang, ternyata terkoneksi itu semuanya dong. Iya, satu hall itu sama semua nanti. Kalau ini kan kayak gini kita pencet-pencet doang kan, maksudnya kayak beda-beda gitu. Nanti kalau misalkan udah di konser hall semuanya nyambung ke Bluetooth gitu satu. Ini apa namanya light stick dari K-pop apa? NCT. NCT. Harganya kalau boleh tahu? Ini gue beli 700.000 lah. Itu belinya official dong? Official. Oh, lumayan ya 600.000, 700.000 untuk light stick kayak gini gitu. Nah, tapi ini nggak sebuah keharusan kan? Nggak. Ini kalau nonton konser tapi nggak bawa ini ya nggak apa-apa. Nggak ada kewajiban. Gitu. Oke, 700.000 tuh. Yep. Terus yang dari NCT itu lu beli apa lagi? Ini sih, kalau ini slogannya. Ini dari fansite gitu, tapi kalau ini bukan official dari SM-nya, bikinan fan gitu. Iya, bikinan fans gitu. Ini namanya slogan gitu. Jadi kayak buat cheering gitu, member yang lo suka biasanya. Ini kan gue sukanya Taeil kan. Jadi ini namanya ada namanya dia gitu. Jadi buat diangkat-angkat lah kalau dapat atensi gitu. Iya, kayak gue fans lo nih gitu. Ada fotonya di belakangnya gitu. Tapi lu pengen banget dapat atensi kayak gitu? Nggak harus sih, yang penting kan biasanya kan kalau K-pop idol K-pop sih, maksudnya idoling K-pop tuh suka pengen banget dinotis sama idolnya gitu. Enggak sih, gue kalau lu gimana? Kadang kalau misalkan udah nonton langsung gitu ya, kadang malah lupa gitu karena seru sendiri gitu, malah kayak gitu nggak penting-penting banget sih menurut gue. Pokoknya yang penting nyanyinya enjoy aja gitu ya. Nah, Ci, lu setahun berapa kali nonton? Rata-rata. Lu udah ngelakuin ini berapa lama sih? Gue tuh suka K-pop dari sebenarnya gue nggak suka K-pop doang sih, gue suka artis luar negeri juga. Dulu pertama kali gue nonton konser tuh sebenarnya Justin Bieber 2011 ya kalau nggak salah, Justin Bieber. Tapi terus-terusnya gue tuh lebih into K-pop gitu loh. Terus gue suka SHINee 2000 SM Town gue nonton gitu, kayak dari 2011-an lah, 2010 2011. SHINee itu tua gak sih? Iya. Gue juga nggak sih tua. Iya, itu berarti zaman lu masih sekolah dong. Itu pernah tapi nonton live konsernya? Pernah. Di zaman sekolah itu nonton apa? Nonton Justin Bieber sama nonton SM Town. Kalau beli itu berarti lu beli tiket dong. Yang Justin Bieber itu gue menang undian. Bukan undian, kayak sayembara gitu. Iya, gue lupa, kuis deh pokoknya, kuis gitu. Door prize. Kayak zaman Majapahit. Door prize. Karena gue kan suka banget ya sama Justin Bieber gitu. Kayak gue lupa kuisnya apa, tapi pokoknya yang harus kayak nunjukin lo fansnya banget Justin Bieber. Kan gue kan dulu aktif di Twitter kan. Gue juga kayak punya
salah satu fanbase gitu di Twitter. Terus kayak gue Beliebers banget lah gitu kayak. Beliebers. Terus udah saat itu akhirnya gue menang untuk yang itu. Oh. Nah, lu kan berarti udah lumayan lama tuh nonton konser, idling gitu. Masalahnya nggak nonton konser doang. Biasanya kalau idling biasanya ada perintilan merch-nya benar. Yang harganya juga lumayan gitu kan. Pertanyaan gue pertama mungkin intensitas lu selama setahun tuh kira-kira berapa kali nonton konser? Kalau kemarin kan sempat pandemi ya sebenarnya. Jadi pas yang pandemi itu nggak sama sekali 2021 tuh nggak sama sekali. Tapi sebelumnya gue tuh tergantung idol yang gue suka gitu. Jadi gue nonton udah pasti yang gue tonton tuh idol yang gue suka aja gitu. Yang prioritas gue lah. Jadi tahun kemarin tuh gue nonton 3 kali K-pop ya. Epic High, terus NCT 2 kali. Sama tahun ini NCT Dream sekali gitu. Berapa Ci tiketnya Ci? Tiketnya tuh range-nya ya dari yang paling murah sebenarnya. Yang lu beli deh? Kalau yang gue beli gue kemarin sih NCT yang The Link itu yang paling kategori yang pertama ya dapat 3,2 atau 3,3 gitu. Lumayan cuy. Terus selain itu? Yang NCT yang terbaru kemarin karena gue nggak dapet tiketnya sebenarnya ngincarnya juga yang paling kategori yang pertama kan karena pengen lihat lebih jelas. Karena biar lebih dekat aja lebih gitu deket. Ya. Tapi nggak dapet tuh akhirnya gue beli di temen yang ada dia di-warin sama temennya terus akhirnya temennya dapet lagi akhirnya gue dijual ke gue gitu. Oh gitu. Nah, gue pengen tahu nih itu kan 3,5 kan angka yang lumayan tuh. Yep. Pun misalkan lu nabung gitu kan, pasti kan lu nabung buat hal-hal yang lain, misalkan kayak investasi lu atau segala macem gitu. Nah, selain nabung, lu dapet duit dari mana? Gue kebetulan nggak ada kerjaan sampingan sih sebenarnya, jadi pure nabung aja. Kalau gue untuk K-popan ini, biaya gue fangirlingan ini. Emang cukup ya nabung gitu ya? Cukup sih kalau. Berarti lu ada hobi-hobi lain nggak? Atau lu bener-bener fokus nabung buat konser aja? Iya sih, kalau gue nggak ada sesuatu yang karena kan hobi gue K-pop ya. Kalau menurut gue setiap orang kan maksudnya hobinya beda-beda gitu. Ada yang mungkin spending lebihnya kayak untuk traveling, ada juga yang suka barang-barang yang mahal gitu ya kayak tas branded dan lain sebagainya. Mungkin dia akan nabung untuk itu. Kalau gue selain untuk tabungan yang memang masa depan lah ya istilahnya, gue ada sisihin lah buat nonton tiket konser. Jadi kayak kalau misalkan ada artis yang gue suka banget ya bisa. Oh jadi lu masih tetap nabung ya? Nabung. Dana darurat aman atau tabungan kayak cita-cita mau beli rumah atau gitu, nikah deh gitu kan, ada kan? Ada. Tuh ternyata nggak seburuk yang kita bayangin nih, nggak seboros yang dibayangin nih Gen Z yang suka nonton konser. Ternyata aware juga gitu sama kondisi finansialnya masing-masing gitu ya. Naker lah kalau misalkan emang konsernya mahal, ya udah spendingnya di sana gitu. Tapi yang gue temuin tuh beberapa orang kan kayak apalagi K-pop ya biasanya kan ada yang masih muda-muda juga Ci. Benar. Yang SMA lah, SMP gitu. Lu ada nggak Ci yang mereka tuh dapat duitnya dari mana sih, temen lu yang masih sekolah gitu? Gue ada sih sebenarnya temen gue K-popan akhirnya kan dari nonton konser ya ketemu teman-teman baru yang ada yang lebih tua dari gue, ada juga yang jauh di bawah, ada yang masih SMA bahkan dia terus nonton konser kan. Terus gue juga tanya hal yang sama kayak lu dapat duit dari mana sih? Apakah dari orang tua, pure dari orang tua? Dia bilang dari orang tua juga, tapi dia juga sebenarnya sempat bisnis juga katanya. Bisnis apa? Bisnis group order gitu loh. Jadi sebenarnya K-popers itu juga banyak juga yang nonton tiket itu uangnya dari hasil mereka usaha sendiri bikin kayak merch gini kan bisa juga dijualin tuh. Sekarang tuh kayak peluangnya sebenarnya bisa terus atau enggak grup order tuh kayak lu menghandle pesanan dari Korea untuk ke Indonesia. Jadi kayak mau jajan intinya mau jajan dari Korea lah kayak photocard dan merchandise lain ya ngurusin itu nanti lu akan mengambil profit dari situ gitu. Oh, yang ngambil margin dari situ. Bener. Gitu. Oh, nah gue pernah sempet denger ada yang fanmade ya. Fanmade itu tuh gimana tuh? Lu sendiri ngelakuin nggak? Atau ada temen lu yang?
Enggak sih, tapi gue beli sih. Kayak ini kan sebenarnya fan made ya dari fansite gitu, slogan gitu. Terus atau ada yang jual keychain, gantungan kunci gitu juga banyak sekarang. Terus kayak jadi gitu kita bisa dijual. muterin ekonomi lumayan kenceng juga ya? Bener. Jadi kayak anak muda banyak juga yang K-popers yang jadi kayak doing something fun gitu ya, yang dia suka gitu, fan girlingan, ketemu teman-teman baru, tapi juga sambil jualan gitu. Jadi mungkin profit dari situ dikumpul-kumpulin bisa jadi beli tiket, coy. Oh iya benar sih. Berarti justru Gen Z yang kayak gini lebih cerdik buat nyari uangnya gitu ya. Bener. Padahal gue kayak wondering gitu, SMA gue soalnya gak pernah ngelakuin itu gitu kan. Tapi ini bisa ngelakuin nyari duit sendiri buat beli tiket konser gitu. Ya mungkin nanti ilmu-ilmu yang kayak gitu pas dia mungkin udah bosen jadi aware nanti buat nabung-nabung ke yang lainnya gitu kan. Bener. Nah, Ci, gue penasaran nih dari nonton konser tuh sebenarnya apa sih yang lu cari, serunya itu kayak gimana gitu sampai lu bela-belain buat nabung. Padahal mungkin lu bisa ganti hobi yang lebih eksploratif lah, misalkan traveling gitu kan. Kalau lu sendiri gimana, Ci? Kalau menurut gue sih sebenarnya sama kayak traveling ya. Ini nonton konser tuh sama kayak jual experience-nya gitu loh. Karena ketika lo di dalam venue itu kayak lo kan selama ini menikmatin musiknya ataupun ngeliatnya cuma lewat layar gitu. Terus kayak lo suka lagunya, menikmati lagunya, kayak lo bisa denger langsung gitu. Terus kayak sama surroundingnya, teman-teman yang juga suka sama kesukaannya gitu. Jadi kayak experience-nya sih menurut gue yang beda gitu ya. Iya, seru-seruannya itu gitu. Kayak bakal besoknya itu kayak masih inget-inget lah experience itu gitu. Oke. Nah, gue penasaran nih kan kemarin kan rame ya soal calo nih yang Calo. Kemarin di case Coldplay kemarin kan sampai ada yang calo tuh ngejual di salah satu e-commerce lagi dengan harga yang mungkin 3-5 kali lipat lebih mahal dari tiket aslinya gitu kan. Kalau di K-pop ada nggak gitu? Ada banget. Kayak gitu. Ada banget. Kemarin pas yang gue nonton NCT ini kan sebenarnya udah 3 hari ya. 3 hari tuh konsernya ya. Tapi ternyata masih banyak yang nyari tiketnya gitu. Dan sampai di venue itu juga katanya masih ada yang belum kedapetan tiket. Dan ada yang kok bisa? Iya, maksudnya mereka masih cari tiket di calo gitu. Mereka masih cari tiket di calo. Dan itu harganya udah gila-gilaan. Kayak bisa 5 kali, 6 kali. 5 kali? Berarti kalau harga tiketnya 3 juta, 15 juta gitu? Ada. Gokil. Asli. Menurut lu gimana, Ci? Kalau dari pendapat lu sih soal fenomena calo gini? Maksud gue ini kayak meresahkan gitu sih sebenarnya, karena kan sebenarnya kan ada juga yang namanya jasa titip ya, just tip gitu, just tip war lu tau kan pasti kayak kalau kayak gitu sebenarnya gue itu lebih karena ada beberapa orang yang emang dia jago banget war tiket gitu. Bener. Entah gimana mungkin padahal kita udah datang ke warnet yang kira-kira tuh bandwidth lebih gede gitu kan, tapi dia cuma di rumah beberapa tuh kayak bisa aja gitu. Ada jasa war kayak gitu kan, dan just tip itu menurut gue lebih fair ya ketimbang misalkan lu calo tapi lu sebenarnya nggak pengen beli nih, tapi lu jadi ya udah gue beli dagangin aja tapi mahal banget gitu, kayak ya sementara yang lain nggak dapet gitu. Mendingan kayak jasa titip aja gitu, kayak lu udah ketahuan jasa war dan itu ada fee-nya gitu sekian persen. Dan jadi kalau di just tip itu dia lebih ada ordernya gitu ya. Kalau calo kan dia ngeborong tiket, habis itu dijual dengan harga berkali lipat gitu. Kalau di just tip ini lebih ke persetujuan siapa nih yang mau nitip. Bener gitu. Ya sebenarnya itu lebih versi kalau di pikir-pikirnya, tapi kan balik lagi ya karena ada demand-nya nggak sih? Iya kayak sih, demand-nya juga kuat calo gitu. itu makin gila-gila. Jadi kayak menurut gua kalau emang mau memutus calo itu udah jangan ada yang beli, tapi kan nyatanya masih ada aja yang beli. Kita nggak bisa menghandle itu sih. Iya sih, susah juga sih buat ngentiin itunya karena demand-nya juga tinggi, banyak orang yang mau gitu. Lu, Ci, gue pengen tahu harga konser termahal yang pernah lu datengin apa? Konser termahal. Gue kemarin tuh sempat juga nonton konser juga Arctic Monkey, dan ternyata gue pas nonton tuh gue nggak suka-suka amat ternyata. Jadi kayak males lah kalau nonton konser, apalagi lumayan mahal gitu kan ya, hampir mirip lah kayak K-pop gitu kan harga tiketnya. Terus gue kayak kalau lu nggak ngerti-ngerti banget kayaknya nggak usah beli karena lumayan gitu kan harganya kan. Nah
Lu itu gua sekitar ya habis di range 3,5 sampai 5 gitulah. Wow. Lumayan kan? Lumayan Ya, sama juga lu. Kalau lu harga tiket termahal tiket konser termahal yang pernah lu beli apa? NCT sih. Karena ini 332 33 lah. Itu gua war sendiri. Kalau misalkan beli di Calo mungkin udah nggak dapet. Itu 3,5 juta. Iya, 3,5 juta. 3,2. Itu NCT yang tahun 2022. 3,3 lah. Nah, ngomong-ngomong soal konser, gue ada datanya nih dari Databox, kata data konser-konser termahal yang pernah ada. Data ini dari Databox kata data ya. Urutan pertama itu dengan band asal Inggris The Rolling Stone, tercatat sebagai musisi dengan harga rata-rata tiket konser musik termahal di dunia sampai tahun 2022. Harga tiket konser itu 8,9 juta. Di bawahnya ada One Direction 6,3 jutaan lah. Selanjutnya Maroon 5 di harga 5,2 juta. Nah, lu pernah nggak nonton konser-konser itu? Maroon 5 mungkin lu atau One Direction? Enggak, Justin Bieber sih yang gue bilang itu. Oh, pas Justin Bieber itu harga tiket konser berapa? Itu kan gue ini ya menang kuis itu kan. Tapi itu gue dapet yang VIP. Loh, enak banget dong. Itu kalau dirupiahin berapa? Maksudnya kalau gue ingat banget ada di wristbandnya gitu kan. Sampai sekarang kayak gue masih simpan. Itu 1,6 di 2010 itu gede sih. 1,6 juta iya, di itu tahun 2010 sih. Ya gede sih. 2011 itu gede 2011 sih. lumayan sih, lumayan mahal itu. Nah, mungkin terakhir-terakhir nih, gue masih penasaran juga. Ada nggak konser yang akan mendatang, lu idam-idamin lagi tuh, belum kesampean gitu? Ada nggak? Shiny sih sebenarnya, gue mau nonton Shiny. Sebenarnya Shiny kan K-pop yang gue suka pertama kali banget kan, yang gue ceritain tadi 2010 2011 itu. Jadi kayak gue pengen mereka sekarang udah pada wamil, selesai wamil lagi nih, pengen nonton mereka full bareng lagi gitu. Kayak itu kayaknya gue akan nonton itu sih, sama SM Town sih. Kayak kalau yang di tahun ini SM Town sama Shiny. SM Town itu kan kayak gabungan artis-artis SM gitu loh. Ada NCT, ada Shiny, kayak dapet. Dan itu rencananya bakal ada tahun ini? Tahun ini katanya sih di GBK gitu. Karena kan kapasitasnya gede banget sih, itu bakalan gede banget sih. Dan war-nya kebayang sih. Iya, aduh. Mungkin lebih pecah dari Coldplay kan itu. Karena banyak banget. Oke. Ci, sebelum kita menutup sesi ini, gue pengen rapid question nih. Ada 3 pertanyaan ya. Lo jawab cepet. Oke. NCT atau Justin Bieber? Apanya? Gak bisa kalau itu. Dua-duanya, karena gue suka. Karena kan gak bisa. Yang satu K-pop kan, yang satu kan Western. Jadi kayak gak bisa itu, gak bisa. Oke deh, NCT apa Shiny? Gak bisa juga dong. Loh, kenapa gak bisa? Gak bisa. Masa sama K-pop? Iya, karena yang pertama kayak yang bikin gue suka sama K-pop, terus yang sekarang yang terbaru gitu. Jadi kalau konsernya barengan nih, kira-kira lu bakal pilih mana? Gue pilih SM Town yang ada dua-duanya. Iya, curang. Oke, lagi. Beli emas atau beli tiket Shiny? Beli emas. Tapi kan gue punya duit lagi buat beli tiket. Duit yang lain pakai buat beli tiket. Gitu. Masih aware dia ternyata sama investasi. Kalau masih lagi murah, beli emas. Oke, Ci. Terima kasih ya sharing-sharingnya nih. Nah, gua tutup sesi Gen Z tergencet kali ini. Gue sebenarnya nemu beberapa insight sih soal Gen Z dan konser ini gitu. Ternyata apalagi di K-pop nih, gue baru tahu ternyata Gen Z yang suka nonton konser dan hobinya adalah nonton konser, nggak selamanya ngabisin duit atau boros gitu kan. Ternyata mereka aware juga sama investasi. Aci aja masih nabung gitu kan, dan bahkan tadi temennya Aci juga nyari duit tambahan, berbisnis gitu untuk dapetin untuk beli tiket konser yang harganya lumayan mahal. Gue tutup Gen Z tergencet kali ini. Jangan lupa komen, subscribe, dan dengerin kita di podcast Spotify dan Noise. Dadah.